alaihi amma ba'du. Hari yang ke berapa? 45. Hari yang keempat ya. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai pada Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik hasil, memetik manfaat, karena waktu Allah ciptakan adalah sebesar-besarnya untuk kemanfaatan manusia ya. Wa ja'alna laila wa nahara ayataini pamahauna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu ya, agar setiap manusia itu bisa berusaha mencari padlan. Apa padlan itu? Keutamaan, kelebihan. Jadi memang hidup itu harus memiliki dan harus mencapai kelebihan, tentu dengan usaha dan upaya ya. Salah satunya Ramadan ini adalah untuk melatih ya. Jadi erat kaitannya Ramadan ini juga dengan syariat-syariat yang lainnya. Dan Ramadan ini puasa ini menjadi landasan, menjadi dasar ya untuk membangun setiap pribadi muslim, bagaimana kehidupannya bisa mencapai ya sukses ya. Jadi ini sebagai landasan. Jadi kalau tidak ada puasanya, Anda tidak punya pijakan ya. Sama dengan yang 4 yang lainnya, karena Ramadan ini adalah memiliki kedudukan nomor 4 dari bunyal Islam ya, dari dasar-dasarnya Islam. Jadi dasar Islam itu dibangun dengan syahadat ya, dengan keyakinan. Maka sifat keyakinan itu harus kita pertebal setiap hari, setiap kesempatan. Bagaimana? Karena kalau keyakinan kita ini melempem ya, tentu gerak langkah kita juga bisa melempem. Maka jagalah selalu spirit ya, istilah orang bilang spirit itu semangat, tetapi semangat itu akan berlandaskan keyakinan. Keyakinannya apa gitu. Yakin tidak bahwa berbuat sesuatu atau beberapa sesuatu yang Allah perintahkan itu akan membawa hasil yang baik besok, lusa, atau di kemudian hari. Itu yang terpenting. Apakah ini akan memenuhi sebuah kebutuhan ya, memenuhi sebuah kebutuhan, atau ini hanya sekedar main-main saja. Tentu kalau sekedar main-main, mungkin apalah artinya, semua orang bisa meninggalkan ya. Sama seperti hari ini, antara satu sisi ketakutan masalah virus, dan satu sisi yang lain menyangkut kebutuhan ya. Orang di lock, dikunci, dilakukan pembatasan skala besar, tetapi di sisi lain kebutuhan orang juga kurang bisa terpenuhi. Maka ini nanti akan menjadi pertimbangan setiap pihak ya, setiap orang, apakah memang ini tepat atau tidak tepat. Persoalannya begini, yang mati karena virus itu baru dan kurang di bawah 1000 dan lebih di atas 700, bayangkan. Tetapi yang terdampak karena PHK, tetapi yang terdampak karena perjualbelian itu sudah melebihi 10 juta. Bayangkan, kepentingan di bawah 1000 bisa merugikan yang 10 juta. Ini juga akan menjadi pertimbangan. Dan beberapa orang yang biasa ke masjid juga menjadi protes hari ini sebagian pihak. Kenapa orang yang ke pasar, kenapa orang yang ke mall, mereka berdesak-desakan, dan kenapa ke masjid mesti diberhentikan? Apakah masjid ini sumber atau biang penyebaran? Bukankah orang-orang di masjid bisa lebih tertib ketimbang di pasar?
Tidak mungkin orang di pasar disuruh berjarak 1 meteran ya. Tidak bisa. Tidak mungkin orang yang sedang dibagi sembako harus ngantri jarak 1 meteran. Tetapi orang di masjid kita lihat ya, dan dimanapun orangnya tertib. Ya, mereka berwudu, mereka membawa niat baik. Nah, ini juga akan harus menjadi pertimbangan dari semua pihak. Kenapa masjid itu menjadi dituduh sebagai biangnya penyebaran? Ya, mungkin penyebaran itu terjadi, tetapi sekali lagi ini tidak masif. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kembali lagi kepada masalah puasa ya, bahwa puasa ini adalah bahagian dari kelima bahagian yang bersifat mendasar. Jadi kalau Anda tidak punya landasan puasa, maka sulit membangun hidup menuju sukses. Ya. Kalau tadi harus diawali dengan syahadatnya, diawali kemudian dengan sholat berjamaahnya. Ya, syahadat harus diartikan sebagai spiritnya, syahadat harus diartikan sebagai semangatnya, harus sebagai keyakinannya. Bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Bahwa kita hidup tidak hanya sampai mati, tetapi kita hidup setelah mati pun kita akan hidup dan setiap orang akan mempertanggungjawabkannya. Keyakinan itu harus besar sehingga kita memiliki persiapan. Tidak apalah hidup kurang misalkan pada kehidupan ini, tapi bagaimana kehidupan besok? Tidak apalah hidup hari ini tidak banyak kemampuan, tapi besok, tapi lusa, tapi minggu depan, tetapi bulan depan, tetapi tahun depan, saya harus memiliki kemampuan itu. Karena intinya manusia yang hidup adalah selalu ingin meraih apa yang menjadi harapannya. Maka jangan pernah dimatikan harapan-harapan itu. Ya. Semua orang berusaha. Kenapa? Corona kalah sama tadi kebutuhan. Karena kebutuhan hidup lebih mendesak ketimbang ketakutan masalah corona. Banyak orang yang mengatakan, tidak apa-apa, saya mati karena corona. Daripada mati saya tidak dapat beras dan tidak dapat makanan. Kenapa? Menyangkut kebutuhan. Nah, bagaimana juga kita bisa memandang bahwa kehidupan ini adalah butuh penting kita isi sebaik-baiknya. Supaya kita bawa nilainya setelah kita mati. Dan pada kehidupan selanjutnya, kita meyakinkan, kita memastikan diri bahwa kita orang-orang yang akan mendapat ampunannya. 1. 2, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan kehidupan ini. Wa man kana yauman unqula unasim bi imamihim. Nanti pada pada satu hari manusia akan dipanggil yauman nadu bi imamihim. Naqulu unasim bi imamihim. Setiap orang dipanggil dengan para pemimpinnya dan diberikan catatan-catatannya. Dan ada satu lagi, waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Dan barang siapa yang pada kehidupan dunia ini dia buta, tidak mengerti kemana arah, tidak mengerti kemana jalan, apa tujuan daripada hidup ini, fahuwa fil akhirati a'ma. Nanti di akhirat pun dia akan buta. Naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu kita harus melek, kita harus bisa bangun sebelum kita tidur. Kita harus bisa sampai sebelum kita pergi. Kita harus bisa bangun sebelum kita tidur. Artinya kita selalu sadar. Kita harus sampai ke akhirat sebelum kita mati. Artinya bahwa akhirat itu ada. Ya, itu menyangkut masalah keyakinan. Maka tidak penting dan tidak cukup hanya dengan keyakinan. Allah pun menciptakan dasar yang kedua, sholat. Bagaimana orang-orang yang berkeyakinan itu harus memiliki hubungan dengan manusianya, hubungan dengan sesamanya, hubungan dengan keluarganya. Bohong orang yang memiliki keyakinan tetapi hidupnya menyendiri, tidak menghubungkan dengan sosial masyarakat yang ada. Yang ketiga, setelah berkumpul, setelah berhubungan, bohong perkumpulan itu, bohong pertemuan itu kalau tidak menuju mengarah kepada kesejahteraan. Bagaimana semua orang bisa mencari dan mengusahakan kesejahteraan, karena itu adalah kebutuhan. Itu sama agama diletakkan, ya. Maka kenapa
Di negara Eropa hari ini pun 80% sudah membuka locknya, sudah membuka kuncinya. Ya. Di Amerika orang sudah berdemo. Kenapa? Karena memang dampak ini besar sekali terhadap yang hidupnya, yang matinya sekian, tapi dampak yang masih hidupnya luar biasa. Ini salah satu contoh perbandingan antara kebutuhan dan ketakutan. Akhirnya orang hanya mencari apa yang dibutuhkan. Maka pertajamlah apakah kita butuh arah hidup dan kehidupan ini benar. Apakah kita butuh bahwa satu hari kematian datang, kita hanya akan butuh ampunan Allah dan kita hanya butuh penerimaannya. Yang keempat, sudah sejahtera adalah puasa. Intinya puasa menabung, tahan. Kenapa? Karena Allah hanya mengajarkan bukan dunianya yang mahal, tetapi sekali lagi materinya yang mahal. Tahan, kelolalah dengan baik. Waktunya, apanya, kelola dengan baik. Semua ciptakan menjadi manfaat untuk pribadi, keluarga, dan orang lain. Itu yang terpenting dalam pengelolaan. Ya. Ini ya, salah satu contohnya mungkin kita diajari pada puasa hari ini dan puasa sebelumnya, bagaimana kita bisa mengelola hanya kangkung, hanya manis berapa, pepaya atau berapa, kita kelola, iris, kita bikin sop buah, kita bikin sirup, dan hasilnya luar biasa. Semua orang menghargai apa yang dikelola oleh ibu-ibu di dapur, semua orang menghargai apa yang dikelola oleh ya para ibu rumah tangga di dapur. Itu luar biasa sampai sahurnya. Bayangkan kalau pengelolaan itu terus kita bawa pada 11 bulan berikutnya. Karena itu saya memesankan lagi ya supaya para jamaah senantiasa mengikuti aktif seluruh program-programnya. Ya, seluruh program-programnya. Ya, jangan males ya, karena waktu itu paling kalau dipakai tidur berapa jam dibagi-bagi lah ya. Insya Allah 300 ayatnya, sholatnya juga kita sampai jam 8:30, mungkin lebih 5 menit ya, 1 jam sholat tarawihnya sudah dapat ya, qiyamul ramdonya sudah dapat, nanti titip untuk baca Qurannya kurang lebih 300 ayat ya. Dan 300 ayat itu bacalah yang hafal saja ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu, surat yang mesti dilancarkan, termasuk juga 1 surat yang hafal dan 2 surat yang mau dilancarkan ya. Bagaimana kalau yang belum hafal ya, nanti kita menghafalkan dulu lah ya, supaya apa? Supaya dari sekian ayat Allah yang turun kepada kita itu, beberapanya kita bisa menghafadznya, beberapanya kita bisa membacanya. Jangan lupa juga tahsinnya, belajar tahsinnya, karena sekali lagi seindah-indahnya lagu adalah lagu Al-Quran. Setiap lagu, setiap lirik, setiap kata-kata selalu membutuhkan iringan musik, kecuali hanya 1 lagu Al-Quran. Dia tidak penting iringan musik, tetapi dia bisa mengisi kepada seluruh jiwa, kepada seluruh napas, kepada seluruh orang. Dan mujizatnya Al-Quran adalah apa? Setiap orang merasakan bahwa lagunya buat dirinya adalah nikmat, tetapi tidak berlaku pada lagu-lagu dan musik yang lain. Karena itu berbahagialah saudara-saudara kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman dan berislam. Mudah-mudahan hari yang keempat semangatnya tetap ya, semangatnya tetap. Masih semangat? Ya, alhamdulillah ya. Sekian, mari kita lanjutkan witir.